Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumanta dengan nomor NIM 0543989988. Baik, pada kesempatan ini saya akan mengerjakan tugas 3, yaitu melakukan praktikum transaksi dan melakukan praktikum basis data terdistribusi. Yang pertama, kita aktifkan dulu SAM PP ya, kontrol SAM PP, start, ini tutup, kita masuk ke web browser, localhost, kemudian kita masuk ke PHP my admin, dan kita pilih database, namanya database rumah sakit ya. Kemudian kita pilih untuk mempraktekkan perintah commit ya, perintah commit. Ini sudah saya ketik. Transaksi 1 adalah yang pertama ke routing ya, routing. Kemudian klik new routing. Ini adalah transaksi 1. Kemudian saya ambil coba kita kirim ya, error, terjadi error. Ini kita hapus dulu ini, dan kirim. Ini memasukkan pasien dengan ID 6. Coba kita lihat ke ini, select from pasien. Kita jalankan. 6 belum masuk. Coba kita jalankan lagi menggunakan call transaksi 1. Transaksi 1. Saya jalankan. Masuk. Itu pasien yang nomor 6 Tito pakai saji ya. Coba saya cek menggunakan SQL. Select from pasien. Saya klik. Belum masuk. Nah, kalau gitu sekarang kita coba yang transaksi 2 ya. Routing, dan kita tambah satu lagi, transaksi 2. Kemudian kita ambil script transaksi 2. Ini sudah saya siapkan. Ini sudah ada perintah commitnya. Ini kalau ada ini masih error, maka ini kita hapus dulu. Ini dihapus dulu, dan kita kirim. Wah, ini masih error rupanya. Ini masih error transaksi 2. Nah, ini saya hapus. Ikut ke copy ya. Saya kirim. Sudah oke.
kemudian kita panggil di sini ya, panggil di prosedur call transaksi 2, saksi 2. Kita jalankan, masuk atas nama Tito, kita panggil di sini sekarang select from pasien, kemudian kita jalankan. salah sintak. Sudah masuk atas nama pasien Tito karena tadi sudah ada perintah commit. Itu adalah untuk perintah commit. Yang berikutnya adalah untuk praktek perintah rollback. Rollback itu digunakan untuk menggugurkan perintah. Nah, kita lihat perintah callback. Nah, ini sudah saya ada transaksi. Berarti saya buat lagi. Ini adalah kembali ke database rumah sakit, kemudian ke rutin, kita tambah satu lagi, transaksi 3. Ini kita masukkan perintahnya, transaksi 3 sudah saya siapkan. Saya menggunakan commit dan rollback. Kemudian ini kalau masih ada ini parameter ini kan error, maka kita hapus terlebih dahulu dan saya kirim. Oke, tidak ada trouble. Kemudian ini adalah untuk mengganti pasien ya, pasien 3 mau diganti dengan Denar. Coba kita lihat call transaksi 3, call transaksi 3. Oke, tidak terjadi penggantian atau diganti Denar karena ini menggunakan instruksi call rollback. Rollback, jadi tidak ada penggantian, tetap namanya tidak berubah. Nah, kemudian untuk transaksi 4 saya balik ke rutin. Ini adalah transaksi 4. Ini saya perintahkan transaksi 4 itu adalah ini mengupdate pasien ya. Set nama pasien Septin, add pasien 3. Bisa klik ya. Ini di sini, ditempatkan di sini. Ini kalau gini masih ada error, maka saya hapus. Kemudian saya kirim. Ini masih error. Kenapa dia error? Oh, kurang huruf B. Begin. Saya kirim. Kemudian saya jalankan pada perintah SQL. Call transaksi berapa ini tadi ya? Ini call transaksi 4. Transaksi 4. Saya jalankan. Ini Septin sudah berubah ya, nomor 3 diganti namanya Septin, mengganti nama Septin. Kemudian saya tambahkan ini transaksi 5 itu adalah menambahkan praktek save point ya. Transaksi 5 itu save point. Ini saya tambahkan satu aja ya, ini karena banyak. Kemudian ini saya tambah save point. Dari sini aja ya, save point transaksi 5.
transaksi 5 ini saya hapus, bikin start transaction. Ini ada titik koma, insert into pasien, ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, values, bisa tambahkan 1 ya, 7, values 7, Hanif, Jalan Babakan Loa, nomor 22, 1, kemudian save point 1, kemudian saya kirim, masih error, insert into pasien, ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, value 7, Hanif, Jalan Babakan. Ini masih error, kita coba kasih perintah N. Ini sudah oke. Kemudian ini akan saya call prosedur 5 ya, call transaksi 5 ya. Akan saya panggil transaksi 5 call transaksi 5 titik koma, saya kirim. Oke, coba kita lihat, select pasien, select from pasien, ini dijalankan. Oke, langkah selanjutnya adalah membuat tabel obat, ya. Langkah selanjutnya adalah membuat tabel obat dan tabel transaksi obat, berarti ke SQL, tabel obat dan transaksi obat. Ini saya kasih skripnya. Ini adalah untuk membuat tabel obat, kemudian ini adalah untuk membuat tabel obat dan tabel transaksi obat. Pilihkan di SQL. Ini masih ada error ya, power region kok error ya. Ini kelebihan huruf barangkali. Oh ya, kelebihan huruf barangkali ini.
Ini akan saya jalankan, dua tabel ini saya kirim. Nah, berarti kita lihat tabel obat sudah ada, tabel transaksi obat juga sudah ada. Kemudian kita lihat apa namanya di relasinya. Oke, ini sudah terrelasi ya. Tadi obat mana ya, obat ini obat dengan, nah ini obat dan transaksi obat sudah terrelasi. Kemudian selanjutnya adalah kita menginput obat dulu, menginput obat. Menginput obat itu berarti menggunakan ini kembali ke SQL, insert ya, insert into obat, ID obat, kemudian kode obat, nama obat, harga, nama obat, harga, kemudian stok. Values 1 misalnya 001, jenis obatnya adalah amikacin 20.000 tuh 20.000 ini 20 tuh 23, stoknya 10. Nah, kemudian ini biar itu saya copy saja, jika kita ganti obatnya. Insert into obat values, ini adalah 02, kemudian ininya adalah apa nih, amoxicillin, harganya ini 15.000, stoknya ini 20. Yang obat ketik ini nomor 2 ya, ini ID-nya nomor 2, ini ID nomor 3. Ini tinggal ikutin nomor 3. Nama obatnya betadine, harganya 7.000, stoknya 5 misal koma. Kemudian saya jalankan dengan banyak perintah go. Kita lihat obat select from, kita jalankan. Iya, obat terisi. Kemudian kita memperhatikan trigger. Ini misalnya seorang pasien membeli obat amoxicillin sebanyak 5 buah. Maka ketika tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan data, maka secara otomatis stok akan berkurang. Ini adalah praktek trigger ya, berarti masih ada pada SQL trigger. Ini sudah saya buat trigger seperti ini. Delimiter SS nanti akan mengurangi stok obat, saya copy. Saya copy stok obat, nanti obat yang stoknya 20 ini akan berkurang stok. Ini
jalan. Kirim. Oke, ini sudah jalan. Sekarang kita lihat tabel obat ya. Tabel obat, maka ini pokoknya belum berkurang, mestinya ini berkurang. Masih belum berkurang, berarti kita buat, kemudian ini masih utuh. Sekarang sudah buat trigger, saya coba transaksi ya. Insert into transaksi obat. Ini adalah build in transaksi, kemudian adalah transaksi ID pasien, ID obat, kemudian jumlah, kemudian total harga. Ya, ini adalah, saya anggap satu, kemudian ininya 2, ini 2, ininya 5, ini 0. Total harga values 0, anggap 1 lah. 1, 2, 5, 1, satu lagi di sini. Ini saya kasih klik. Insert transaksi obat. Masih ada kurang satu statement, values. Ini saya jalankan, coba kita jalankan. Sekarang kita cek tabel obat. Select from obat. Kita lihat, maka ini tinggal 15. Yang aid obat itu tinggal 15, karena tadi sudah diambil 5, pembeliannya 5, sudah 15. Oke, baik, demikian tadi adalah untuk praktek transaksi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.